Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik tersayang, kita mulai ceritanya ya. Di buku ke-10, pertemuan kita yang ke-36 ya. Sebelum kita mulai, mari adik-adik selesaikan dulu sholatnya dan jangan lupa doakan kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan. Sambungan yang dari kemarin ya adik-adik ya. Kita kemarin kan ada di Perang Khaybar ya. Nah, ini kemenangannya. Adik-adik tersayang, setelah itu satu persatu benteng-benteng Yahudi jatuh melalui pertempuran dahsyat. Benteng Naim takluk setelah Marhab terbunuh. Benteng As-Sa'ab bin Mu'ad direbut dengan cara dikepung selama 3 hari. Ketika itu, persediaan makanan kaum muslimin sudah sangat tipis hingga mereka kelaparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa dan pasukannya bangkit serta menaklukkan benteng itu. Di dalamnya banyak terdapat ternak-ternak gemuk untuk dimakan. Benteng Az-Zubair dikepung selama 3 hari, namun mereka bisa bertahan karena mempunyai mata air sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan serangan untuk merebut mata air. Setelah mata air direbut, benteng Az-Zubair pun takluk. Orang-orang Yahudi di benteng Ubay menantang duel 1 lawan 1. Semua pahlawan Yahudi yang maju berduel berhasil ditaklukkan oleh para pahlawan Islam. Kemudian Abu Dujanah yang kepalanya diikat kain merah jika sudah bertekad mati, memimpin pasukan komando masuk dan menyelusup ke dalam benteng setelah bertempur seru. Benteng Ubay pun takluk. Benteng An-Nizar adalah benteng yang sangat kuat karena letaknya tinggi dan susah diserang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penggunaan manjanik atau pelontar batu besar. Maka dinding benteng jebol dan pasukan muslim membanjir masuk untuk menaklukkan musuh. Benteng An-Nizar adalah benteng yang sangat kuat karena letaknya tinggi dan susah diserang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penggunaan manjanik atau pelontar batu besar, maka dinding benteng jebol dan pasukan muslim membanjir masuk untuk menaklukkan musuh. Ketiga benteng yang tersisa dikepung selama 14 hari. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa sempat terjadi pertempuran di benteng Al-Qamus, namun kedua benteng yang lain, Al-Watih dan As-Sulalim, menyerahkan diri lewat perundingan. Orang Yahudi meminta agar mereka yang di benteng tidak dibunuh, anak-anak tidak ditawan, dan mereka siap meninggalkan Khaybar dengan segenap keluarga, menyerahkan semua harta kekayaan Khaybar berupa tanah, emas, perak, kuda, keledai, dan baju-baju perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui hal itu seraya bersabda, "Aku sudah membebaskan kalian dari perlindungan Allah dan Rasul-Nya apabila kalian tidak menyembunyikan sesuatu pun dariku." Mereka setuju, namun orang Yahudi memang licik. Beberapa dari mereka ketahuan menyembunyikan harta di balik reruntuhan. Maka mereka pun dibunuh karena selain melanggar perjanjian yang dengan begitu murah hati diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sebagai pembalasan atas terbunuhnya beberapa sahabat atas tindakan mereka. Rampunglah sudah penaklukan Khaybar. Allahu Akbar. Sebelum kita balik halamannya adik-adik, mari kita baca bersama pengetahuan berikut ini. Murah hati. Demi keselamatan rakyat muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu menegaskan kepada orang Yahudi bahwa jika mereka bersikap bermusuhan lagi, beliau akan mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Namun demikian, dengan murah hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju usul Yahudi agar mereka tetap tinggal dan dengan menyerahkan separuh hasil pertanian kepada Madinah. Pembagian harta rampasan
dan kedatangan Ja'far. Kedatangan Ja'far dari mana adik-adik? Ja'far adalah paman Rasulullah SAW dari Habasyah ya. Karena Ja'far adalah pimpinan rombongan orang-orang muslim pada saat tinggal di Mekah untuk hijrah ke Habasyah ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Rasulullah SAW ingin agar orang-orang Yahudi pergi dari Khaybar. Namun sebagian orang Yahudi itu berkata, "Wahai Muhammad, berilah kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini agar kami bisa mengolah dan menanganinya. Kami lebih berpengalaman daripada kalian." Rasulullah SAW pun berpendapat bahwa mereka benar. Beliau dan para sahabat tidak mempunyai cukup tenaga untuk mengolah tanah-tanah pertanian Khaybar yang demikian luas. Karena itu, Rasulullah SAW setuju untuk mengizinkan Yahudi Khaybar mengolah tanah itu dan membagi hasil panen dengan kaum muslimin. Tanah Khaybar berjumlah 36 kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi 100 bagian, sehingga jumlah totalnya sebanyak 3.600 bagian. Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapat separuhnya. Beliau mendapat satu bagian seperti halnya kaum muslimin yang lain. Sisanya dikhususkan untuk para wakil beliau dan urusan umum kaum muslimin. Orang-orang muslim yang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah mendapat masing-masing satu bagian. Entah mereka itu ikut dalam perang Khaybar atau tidak. Alasannya, berkat jasa mereka jugalah kaum muslimin dapat menaklukkan Khaybar. Setiap kuda yang ikut mendapat 2 bagian. Penunggangnya mendapat 3 bagian, sedangkan pejalan kaki mendapat 1 bagian. Rampasan Khaybar ini begitu banyak sampai Ibnu Umar berkata, "Sebelumnya kami tidak pernah merasa kenyang hingga kami bisa menaklukkan Khaybar." Bunda Aisyah pun berkata, "Saat Khaybar ditaklukkan, kami berkata, sekarang kami bisa kenyang karena makan kurma." Setelah kembali ke Madinah, kaum muhajirin mengembalikan apa yang dulu pernah diberikan kaum Ansar, yakni berupa pohon dan buah kurma, karena kini mereka telah memiliki banyak pohon kurma di Khaybar. Di Madinah, Ja'far bin Abu Thalib dan rombongannya telah tiba di Habasyah. Rasulullah SAW begitu gembira melihat Ja'far sehingga beliau bersabda, "Demi Allah, aku tidak tahu karena apa aku gembira, entah karena penaklukan Khaybar atau kedatangan Ja'far." Ja'far dan rombongannya pun masing-masing mendapatkan satu bagian tanah Khaybar. Tuh adik-adik ya, tempat Ja'far. Tidak lama lagi Ja'far bin Abu Thalib akan gugur di perang Mu'tah. Abdullah bin Umar berkata, "Aku sama-sama terjun di perang Mu'tah dengan Ja'far. Waktu kami mencarinya, kami dapati ia memperoleh luka-luka bekas tusukan dan lemparan lebih dari 90 tempat." Sabda Rasulullah SAW tentang Ja'far, "Aku melihatnya di surga. Kedua bahunya yang penuh bekas-bekas cucuran darah, penuh dihiasi dengan tanda-tanda kehormatan." Insya Allah adik-adik ya. Jadi Ja'far akhirnya nanti suatu saat akan syahid. Oke, kita lanjut ke Bunda Syafi'iyah. Adik-adik tersayang, di antara para tawanan terdapat Syafi'iyah binti Huyai. Ia adalah putri Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir yang menghasut Quraisy untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq, suaminya Kinanah. Suaminya, Kinanah bin Abul Hukaik, dibunuh akibat berkhianat kepada Rasulullah SAW karena menyembunyikan harta Bani Nadir. Safiyah binti Huyai diberikan kepada Diyah bin Al-Khalifah. Namun seorang sahabat merasa iba kepada putri bangsawan Yahudi itu. Ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah,
Apakah engkau menyerahkan Safiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraisyah dan Bani Nadir, kepada dia? Safiyah hanya pantas dimiliki engkau. Untuk menjaga kehormatan Safiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Dihyah mengambil tawanan yang lain. Beliau menawarkan Safiyah agar masuk Islam. Safiyah pun menerimanya. Setelah itu, Safiyah pun menerima pinangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebebasannya sebagai mahar. Di As-Saba, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelenggarakan walimah nikah. Ummu Sulaim merias Safiyah. Untuk makan, dihidangkan kurma, makanan dari tepung dan keju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana selama 3 hari. Pada saat itu beliau melihat memar-memar biru pada wajah Bunda Safiyah. Lalu beliau bertanya, "Ada apa ini?" "Wahai Rasulullah, sebelum engkau mendatangi kami, aku bermimpi melihat bulan seakan-akan terlepas dari tempatnya dan jatuh ke bilikku. Aku menceritakan mimpi ini kepada suamiku, dan aku tidak menyebut-nyebut dirimu sedikit pun. Namun ia menempeleng wajahku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan memberikan kata-kata menghibur. "Rupanya engkau dianugerahi kerajaan yang ada di Madinah. Adik-adik tersayang, pada saat itu ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris yang mencoba membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan daging domba beracun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigit satu kunyahan, tapi segera memuntahkannya kembali sambil bersabda, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa di dalam daging disusupi racun." "Apa yang membuatmu melakukan itu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zainab binti Al-Haris. "Aku berkata kepada diriku sendiri, kalau memang Muhammad seorang raja, maka ia pasti akan mati memakan daging itu. Jika ia seorang nabi, tentu Allah akan memberitahunya." Tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melepaskan wanita itu. Namun karena ada seorang sahabat bernama Bishr bin Al-Barra meninggal karena memakan daging itu, Zainab binti Al-Haris pun dikisos. Oke, adik-adik sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu pengetahuan berikut ini. Memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Safiyah dengan maksud untuk dibebaskan dan ia dapat kembali kepada kaumnya. Ternyata Safiyah memilih dibebaskan dan menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hidup meminta-minta. Tahu adik-adik meminta-minta? Sama dengan mengemis ya adik-adik ya. Coba kenapa ya sama Rasulullah dilarang? Yuk kita baca bersama ya. Ketika kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah tiba kembali di Madinah, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa dari mereka biasa hidup enak tanpa bekerja. Maklum, selama di Habasyah mereka hidup dari pemberian-pemberian Najasyi yang baik budi. Di Madinah, sebagian mereka bahkan hidup dari zakat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan agar mereka mau bekerja. Orang miskin itu bukanlah orang yang tidak mendapatkan sesuap atau 2 suap makanan, akan tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta kekayaan dan merasa malu meminta-minta kepada orang lain secara paksa. Demikian nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang itu. Ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran kebesaran jiwa. Tidak boleh ada orang yang hidup dari jerih payah orang lain, walaupun hidupnya sendiri dihabiskan untuk beribadah ke masjid. Tuh ya adik-adik ya, jadi kita dilarang untuk bermalas-malasan hanya menunggu pemberian dari orang. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kalau bisa adik-adik mulai belajar. Belajar untuk mengolah apa yang diberikan oleh
kedua orang tua kita ya. Ketika kalian sudah diberi oleh orang tua kalian, berusahalah untuk berbagi juga adik-adik ya. Karena ada bagian dari yang kita miliki itu untuk orang lain. Alasannya, tidak ada orang yang lebih utama dibandingkan orang lain selain karena amal dan pekerjaannya. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat ada orang yang menghimpun harta kekayaan dari rampasan perang dengan perasaan khawatir hartanya itu akan habis disedekahkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan penghimpunan harta dan mengharuskan mereka bersedekah kepada yang melarat dan sengsara. Tidaklah benar beriman kepadaku orang yang mati dalam keadaan kenyang, sementara itu tetangganya kelaparan. Demikian sabda beliau, barang siapa yang mempunyai kelebihan belanja, maka ia harus menyisihkan bagi orang yang tidak cukup belanjanya. Barang siapa yang mempunyai kelebihan harta, maka sisihkanlah kepada orang yang kekurangan. Barang siapa yang tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang Islam, maka ia bukan dari golongan mereka. Ajaran ini menggoncangkan hati para hartawan. Bahkan ada yang mau menyerahkan seluruh hartanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencegah tindakan berlebihan seperti itu dengan bersabda, simpanlah sebagian hartamu karena sebaik-baik sedekah adalah pemberian orang kaya. Muru'ah. Muru'ah adalah harga diri. Salah satu yang termasuk muru'ah adalah menjaga diri agar jangan memberatkan orang lain. Harus belajar cukup dengan apa yang ada. Belajar menahan susah dan derita. Jangan menggantungkan harapan selain kepada Allah. Seperti disebut dalam pepatah Arab, anjing kurap mencari makan lebih mulia dari singa besar dalam kandang. Itu ya adik-adik ya, yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Kekuatan keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, rintangan demi rintangan terus diatasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terus berusaha memperbaiki kehidupan Islami yang sedang dibangun bersama pengikutnya. Salah satu rahasia besar kesuksesan beliau adalah keyakinan yang amat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika dalam perang Zaturiqa, di tengah perjalanan yang begitu melelahkan, pasukan muslimin menemukan sebuah pohon rindang. Para sahabat meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat di bawah pohon itu. Sementara mereka sendiri berpencaran mencari tempat berlindung dari sengatan matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan pedangnya di pohon tersebut dan tertidur. Tiba-tiba muncullah seorang musyrik dengan cerdik. Ia berjalan tenang seolah-olah dirinya merupakan bagian dari pasukan muslim. Ditujunya tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteduh, lalu dengan cepat ia mengambil pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menodongkannya ke dada beliau. Apakah engkau takut kepadaku? Seringai orang itu. Tidak, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas dan tenang. Orang itu merasa heran karena sudah pasti sesaat lagi ia akan menusukkan pedangnya. Lalu siapa yang bisa menghalangimu dari tindakanku? Allah. Seketika itu juga orang musyrik itu gemetar. Pedangnya terlepas dan tanpa daya ia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tangkas, beliau segera mengambil kembali pedangnya dan mengacungkannya ke dada orang itu. Sekarang, siapa yang bisa menghalangimu dariku? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu menjawab, jadilah sebaik-baik orang yang menjatuhkan hukuman. Beliau bersabda, kalau begitu, bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah
dan bahwa aku adalah Rasulullah. Aku berjanji kepadamu untuk tidak memusuhimu dan tidak akan bergabung bersama orang-orang yang memusuhimu, kata orang itu. Beliau memanggil para sahabatnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Beliau sama sekali tidak memarahi orang itu. Bahkan beliau melepaskan orang itu yang kemudian pulang dan berkata kepada kaumnya, "Aku baru saja menemui orang yang paling baik." Tuh adik-adik ya. Yuk kita lanjut untuk baca pengetahuan berikut ini. Kekuatan cinta. Keyakinan Rasulullah SAW berasal dari kekuatan cintanya kepada Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku memohon dan meminta agar aku selamanya mencintaimu dan mencintai orang yang cinta kepadamu, serta mencintai pekerjaan yang dapat membawaku untuk mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu itu lebih daripada aku mencintai diriku, keluargaku, dan lebih dari rinduku pada air yang tawar pada kala panas." Adik-adik, kalau ingin dicintai oleh Rasulullah, mari bersama-sama kita mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, supaya kita juga mendapat bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ini dulu ya adik-adik ya. Kemuliaan. Gerak kaum muslimin di umroh qada itu menunjukkan siapa golongan yang mulia. Bukanlah disebut mulia orang yang berumah besar dan bermobil mewah. Orang yang mulia adalah orang yang membangun umat, membuka selubung kebodohan, memberi peringatan, menuntut hak yang terampas, memberi ingat dari lalai. Itulah orang mulia, meski tempat tinggalnya hanya gubuk buruk dan pakaiannya baju bertambal. Insya Allah, gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian mengetahui dan kepingin jadi orang yang mulia, jadilah orang-orang yang bermanfaat adik-adik. Tuh, salah satunya kalian tuh bisa belajar ya dari mendengarkan cerita ini, terus kalian bisa ceritakan lagi kepada teman-teman kalian. Seperti itu ya adik-adik ya. Lanjutkan kisah ini yang kalian bisa pahami, terus kalian ceritakan lagi ke teman-teman kalian. Tuh salah satu dari contoh kalian menjadi orang yang mulia. Oke, lanjut ya. Umroh qada. Tidak terasa, setahun sudah berlalu sejak perjanjian Hudaibiyah disepakati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memanggil para sahabat agar bersiap-siap berangkat melakukan umrohul qada, umroh pengganti. Adik-adik tersayang, seruan itu disambut dengan penuh semangat. Kali ini 2.000 sahabat berangkat dengan mengenakan pakaian ihram. Mereka tidak membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap waspada terhadap pengkhianatan. Karena itu, beliau memerintahkan Muhammad bin Maslama memimpin 100 pasukan berkuda untuk berangkat mendahului rombongan haji. Kaum muslimin berangkat ke Mekah dengan hati penuh rindu untuk bertawaf di sekeliling Ka'bah. Kaum muhajirin sudah terlalu lama menunggu untuk melihat lagi tempat mereka dilahirkan. Mereka ingin lagi menghirup udara tanah suci yang harum dengan penuh rasa hormat dan syahdu. Mereka ingin menyentuh bumi suci yang penuh berkah, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan tempat wahyu pertama diturunkan. Sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah, ketika orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka segera keluar Mekah. Penduduk Mekah mendirikan tenda di bukit-bukit sekitar Mekah. Dari bukit Abu Kubais atau dari Hira, mereka melihat dengan penuh rasa ingin tahu bekas kawan-kawan mereka yang dulu pernah mereka usir. Begitu Ka'bah terlihat, kaum muslimin serentak berseru, "Labbaik, labbaik."
di depan Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan lengan kanan atasnya terbuka sambil mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang yang hari ini telah memperlihatkan kemampuan dirinya." Kemudian beliau menyentuh Hajar Aswad, batu hitam, dan berlari-lari kecil setelah menyentuh Rukun Yamani, sudut selatan. Beliau berjalan biasa sambil kembali menyentuh Hajar Aswad. Kemudian berlari-lari berkeliling sampai 3 kali dan selebihnya berjalan biasa. Setiap kali beliau berlari, 2.000 sahabat ikut berlari-lari. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, mereka pun serentak ikut berjalan. Semua ini sangat memesona orang-orang Quraisy. Hilanglah anggapan mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah orang-orang lemah dan dalam keadaan sulit. Islamnya Khalid bin Walid. Adik-adik masih ingat Khalid bin Walid adalah salah satu panglima ketika dia memimpin pasukan berkuda saat perang Uhud. Seperti itu ya. Jadi gara-gara Khalid bin Walid, tuh pasukan muslimin di Uhud sempat terkocar-kacir ya adik-adik ya. Masih ingat ya? Yuk. Bagaimana keislaman Khalid bin Walid? Mari kita baca bersama. Dalam masa 3 hari di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima lamaran seorang wanita bernama Maimunah, usianya 26 tahun. Dia adalah bibi Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali mengundang orang-orang Quraisy dalam pesta pernikahannya. Namun, orang-orang itu menolak dan meminta beliau bersama para sahabatnya keluar Mekah karena waktu yang disepakati telah habis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pun berangkat pulang. Perbuatan kaum muslimin yang menjauhi minuman keras, tidak berbuat maksiat, dan tidak rakus makan minum membuat hati Khalid bin Walid sangat tertarik. Ditambah lagi bibinya sendiri telah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid berkata kepada kawan-kawannya, "Sekarang sudah nyata bagi orang yang berpikiran sehat bahwa Muhammad bukan tukang sihir, juga bukan seorang penyair. Apa yang dikatakannya adalah firman Tuhan semesta alam ini. Setiap orang yang mempunyai hati nurani berkewajiban menjadi pengikutnya." Ikrimah bin Abu Jahal ngeri mendengarnya. Ia langsung berkata, "Khalid, bukankah para pengikut Muhammad telah melukai ayahmu, juga membunuh paman dan sepupumu? Demi Allah, aku tidak akan masuk Islam dan berkata-kata seperti itu. Itu hanya semangat jahiliyah. Tetapi sekarang, setelah kebenaran itu bagiku sudah jelas, demi Allah, aku mengikuti agama Islam." Abu Sufyan kemudian memanggil Khalid. "Benarkah apa yang kudengar tentang engkau?" Ketika Khalid membenarkan, Abu Sufyan merah wajahnya. "Demi Lata dan Uzza, kalau itu benar, niscaya engkaulah yang akan kuhadapi sebelum aku menghadapi Muhammad. Dan memang itulah yang benar, apapun yang akan terjadi." Kemarahan Abu Sufyan meledak. Ia maju hendak menyerang Khalid. Namun Ikrimah menahannya seraya berkata, "Sabar Abu Sufyan, seperti engkau, aku juga khawatir kelak akan mengatakan sesuatu seperti kata-kata Khalid itu dan ikut ke dalam agamanya. Kamu akan membunuh Khalid karena pandangannya itu. Padahal mungkin kelak seluruh Quraisy sependapat dengan dia. Sungguh aku khawatir, jangan-jangan sebelum bertemu Muhammad lagi tahun depan, seluruh Mekah sudah menjadi pengikutnya." Tuh adik-adik, jadi orang-orang ya pimpinan para Quraisy ini mulai ragu-ragu dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya adik-adik ya. Jenderal yang hampir tidak pernah kalah. Siapa itu adik-adik? Sejak menjadi seorang muslim, sejarah hampir tidak pernah mencatat kekalahan pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Ketika menghadapi 240.000 pasukan Romawi
pasukan muslim yang jauh lebih kecil jumlahnya menjadi ragu. Khalifah Abu Bakar berkata, "Demi Allah, semua kekhawatiran dan keraguan-raguan mereka akan kusembuhkan dengan kedatangan Khalid." Masya Allah, begitu ya Khalid bin Walid ya adik-adik ya. Yuk adik-adik kalau mau menjadi seperti sahabat Khalid bin Walid, adik-adik harus rajin berolahraga ya. Harus rajin berolahraga, berlatih ya. Dan rajin belajar juga. Oke, kita baca ini ya adik-adik ya. Penyair. Abdullah bin Rawaha adalah penulis dan penyair yang untayan syair-syairnya meluncur dari lidahnya dengan kuat dan indah didengar. Semenjak memeluk Islam, dibaktikannya kemampuan bersyair itu untuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai dan menikmati syair-syairnya, dan sering beliau minta Abdullah untuk lebih tekun lagi membuat syair. Oke, kita lanjut ke Perang Mu'tah. Adik-adik tersayang, Khalid bin Walid segera pergi ke Madinah dan menggabungkan diri dengan kaum muslimin. Tidak lama kemudian menyusul pula 2 orang penduduk Mekah. Menyusul pula 2 orang pembesar Quraisy, yaitu Amru bin As dan Utsman bin Talhah. Mereka diikuti juga oleh banyak penduduk Mekah. Kemenangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Mekah tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun sebelum itu terjadi, 15 orang dai yang dikirim ke perbatasan Syam dibunuh oleh pihak Romawi. Maka pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah, sekitar 629 Masehi ya adik-adik ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil 3.000 prajurit pilihan. Beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan pasukan kepada Zaid bin Harithah sambil bersabda, "Kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib yang memegang tampuk kepemimpinan. Dan jika Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha yang memegang tampuk kepemimpinan." Pasukan berangkat diiringi doa dan ucapan selamat dari masyarakat ramai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut mengantar sampai keluar kota dan berpesan, "Jangan membunuh wanita, bayi, orang-orang buta, dan anak-anak. Jangan menghancurkan rumah-rumah atau menebangi pepohonan. Allah menyertai dan melindungi kalian. Semoga kembali dengan selamat." Zaid bin Harithah merencanakan untuk menyergap musuh dengan tiba-tiba. Namun ketika tiba di Ma'an, mereka amat terkejut. Syurabil, gubernur Heraklius di Syam, telah menghimpun pasukan yang terdiri atas orang-orang Yunani dan orang-orang Arab. Heraklius sendiri mengerahkan pasukan Romawi untuk membantu. Pasukan lawan yang tengah menanti pasukan muslimin berjumlah 200.000 orang. Para pemimpin pasukan muslimin agak ragu. Apakah mereka harus maju atau meminta bala bantuan dari Madinah? Namun, Abdullah bin Rawaha yang terkenal sebagai kesatria dan penyair berkata, "Saudara-saudara, apa yang tidak kita sukai, justru itu yang kita cari sekarang ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh itu bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah yang besar, melainkan kita memerangi mereka hanyalah karena agama juga, yang dengan itu Allah telah memuliakan kita. Oleh karena itu, marilah kita maju. Kita akan memperoleh 1 dari 2 pahala ini, menang atau mati syahid." Kata-kata Abdullah bin Rawah ini melambungkan semangat pasukan. Ibnu Rawah memang benar. Adik-adik tersayang, mampukah 3.000 pasukan muslim menghadapi 200.000 pasukan musuh? Tuh, kita coba lanjut adik-adik ya. Nah, bagaimana adik-adik kisahnya? Gugurnya 3 pahlawan di desa Masyarif.
Kedua pasukan bertemu, namun dengan cerdik, pasukan muslim membelok ke Mu'tah. Tempat itu dianggap jauh lebih baik sebagai tempat bertahan. Di Mu'tah inilah terjadi pertempuran dahsyat yang jarang disaksikan sejarah karena jumlah kedua pasukan berbeda begitu jauh. Zaid bin Haritha bertempur dengan gagah. Saat itu, hampir tidak ada satu pahlawan pun yang bisa menyaingi kehebatannya. Ia bertempur dan bertempur sampai akhirnya sepucuk tombak menghantamnya dengan telak. Zaid bin Haritha jatuh ke tanah dan gugur sebagai syuhada. Sesuai dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abu Thalib mengambil bendera Zaid dan maju memimpin pasukan. Usia kakak Ali bin Abu Thalib ini baru 33 tahun. Ja'far benar-benar pemuda tampan, cerdas dan berani. Ia maju dan bertempur dengan semangat menyala bagai api yang mengamuk. Ketika tangan kanannya ditebas hingga putus, Ja'far meraih bendera dengan tangan kiri. Namun, tidak lama kemudian tangan kiri ini juga lepas karena sabetan pedang. Dengan kekuatan yang tersisa, Ja'far mempertahankan bendera dengan kedua pangkal lengannya sampai seorang prajurit Romawi membelah tubuh Ja'far. Pemuda tampan ini gugur. Ibnu Umar yang saat itu bertempur di sampingnya mengatakan, "Kuhitung ada 50 luka di tubuhnya. Namun tidak satu pun yang terdapat di bagian punggung." Kedua lengan Ja'far yang putus diganti Allah dengan sepasang sayap, sehingga Ja'far dapat terbang kemanapun ia mau. Karena itulah Ja'far dijuluki At-Tayyar, penerbang, atau Zuljanahain, orang yang memiliki dua sayap. Kini giliran Abdullah bin Rawahah yang menjadi panglima. Ia mengibarkan bendera, tetapi hatinya ragu sejenak sampai ia berkata, "Oh diriku, mengapa engkau masih ragu atau terpaksa? Jika pertempuran dimulai dan genderang bertalu-talu, mengapa kulihat engkau masih membenci surga?" Kemudian Abdullah bin Rawahah maju dengan gagah sampai akhirnya juga gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaid dan Ja'far telah diangkat kepadaku di surga di atas ranjang emas. Aku juga melihat ranjang Abdullah, tetapi agak miring dibanding ranjang kedua temannya." "Mengapa ya Rasulullah?" tanya para sahabat keheranan. "Sebab yang dua orang itu terus maju, tapi Abdullah sempat agak ragu walau ia terus maju juga." Oke, adik-adik, 3 panglima perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu benar betapa penting dan berbahayanya perang kali ini. Karena itu beliau sengaja memilih 3 panglima perang yang pada waktu malam bertakorup mendekatkan diri kepada Allah, sedang pada siang hari menjadi pendekar pejuang agama. 3 orang ini tidak berkeinginan kembali karena bercita-cita mati syahid dalam perjuangan. Yuk kita lanjut. Khalid bin Walid menjadi komandan. Di Madinah, kaum muslimin mendapat gambaran jalannya pertempuran dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Zaid mengambil bendera, lalu dia gugur. Kemudian Ja'far mengambilnya dan dia pun gugur. Selanjutnya Ibnu Rawahah mengambilnya dan dia pun gugur." Air mata menetes menuruni kedua pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau bersabda lagi, hingga salah satu dari pedang-pedang Allah mengambil bendera itu, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Adik-adik tersayang, siapakah pedang Allah yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di Mu'tah, Sabit bin Aqram meraih bendera sambil berseru, "Saudara-saudara kaum muslimin, mari kita mencalonkan salah seorang dari kita." "Engkau sajalah." "Tidak, saya tidak akan mampu." Kaum muslimin kemudian menunjuk Khalid bin Walid yang baru saja memeluk Islam. Khalid mengubah taktik dengan menimbulkan berbagai pertempuran kecil. Ia mengulur-ngulur waktu sampai tibanya perang. Ia mengulur-ngulur waktu sampai tibanya petang.
Sementara itu, Khalid bertempur dengan gagah sampai 9 pedangnya patah dan yang tersisa hanya sebatang pedang lebar model Yaman. Wow, bawa pedang adik-adik sampai 9 patah. Jadi waktu Khalid bin Walid perang tuh adik-adik, kira-kira berapa beban berat nih ya pedang yang dibawa oleh Khalid ya adik-adik ya. Insya Allah ya, Khalid ini kuat juga ya adik-adiknya. Ayo adik-adik kalau mau jadi kuat kayak Khalid, jangan malas-malas untuk berolahraga ya adik-adik ya. Gerakkan badan kalian supaya bisa lincah seperti pahlawan Khalid bin Walid. Seperti itu ya adik-adik ya. Malam hari pun tiba. Khalid bin Walid segera menyusun pasukannya untuk menjalankan strategi baru. Keesokan harinya, rencana Khalid itu membuat musuh gentar. Mereka melihat debu beterbangan tanda adanya gerakan pasukan besar yang datang dari mana-mana di belakang pasukan muslim. Mereka mendapatkan bantuan besar, seru orang-orang Romawi. Padahal yang tampak sebagai gerakan pasukan besar itu adalah akibat strategi Khalid yang menarik pasukan depan ke belakang dan menaruh pasukan belakang ke depan. Pasukan yang berada di belakang itu berpencar dan melakukan gerakan seolah-olah datanglah pasukan besar dari Madinah. Setelah bertempur dan saling mengintip kekuatan, pelan-pelan Khalid bin Walid menarik mundur pasukannya dengan tetap mempertahankan susunan tempur. Pasukan Romawi pun mengundurkan diri dengan perasaan lega. Kalau 3.000 orang saja sudah sedemikian tangguh, apalagi jika pasukan bantuannya datang. Demikian pikir mereka. Ya, ternyata pasukan yang dibawa oleh ketiga pejuang tadi di awal adik-adik ya, itu sudah menggentarkan musuh ya adik-adik ya. Oke, lanjut ya. Jawaban yang sesuai. Dalam perang Yarmuk, Mahan, seorang panglima Romawi mengatakan bahwa pasukan Islam datang karena kelaparan dan kemiskinan. Khalid bin Walid memberi jawaban yang sesuai atas penghinaan itu. Kami adalah bangsa yang biasa minum darah, dan kami tahu bahwa tak ada darah yang lebih manis dan lebih baik daripada darah-darah orang-orang Romawi. Yuk lanjut. Dampak pertempuran Mu'tah. Sementara itu, rasa haru memenuhi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena gugurnya ketiga panglima Muslim. Beliau pergi ke rumah Ja'far dan melihat istri Ja'far, Asma binti Umais, sedang membuat adonan roti. Sementara itu anak-anaknya sudah dimandikan, diminyaki, dan dibersihkan. Saat itu Asma belum tahu nasib yang menimpa suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk dan menciumi anak-anak Ja'far dengan air mata berlinang. Ya Rasulullah, demi ayah bundaku, tanya Asma gelisah. Mengapa Anda menangis? Apakah ada hal-hal yang menimpa Ja'far dan kawan-kawannya? Ya, hari ini mereka gugur, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air mata yang semakin deras. Maka menangislah Asma dengan begitu sedih sehingga para wanita berdatangan menghiburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dan berkata kepada para istrinya, keluarga Ja'far jangan dilupakan. Buatkan makanan untuk mereka. Mereka sekarang dalam kesusahan. Kemudian ketika dilihatnya putri Zaid bin Harisah datang, beliau membelainya sambil menangis. Ketika para sahabat bertanya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangisi para syuhada yang masuk surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa itu adalah air mata seseorang yang kehilangan sahabatnya. Adik-adik tersayang, di Madinah orang-orang tidak menyetujui penarikan mundur itu. Pasukan Khalid pun dicemooh. Hai orang-orang pelarian, kamu lari dari jalan Allah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka bukan pelarian, melainkan orang-orang yang akan tampil kembali, insya Allah. Sementara itu,
Pertempuran Mu'tah telah menimbulkan rasa kagum yang luar biasa di kalangan suku-suku Arab kepada kaum muslimin. Selama ini, mereka menganggap siapapun yang berniat memusuhi Romawi sama saja dengan mencari mati. Namun melihat pasukan kecil muslim mampu bertempur dan bisa mengundurkan diri tanpa kerugian besar, membuat mereka yakin bahwa pasukan muslim pasti mendapatkan pertolongan Allah dan memimpin mereka benar-benar utusan Allah. Berbondong-bondonglah Bani Sulaim, Ashja, Ghatafan, Fazarah, dan lainnya masuk Islam. Padahal sebelumnya mereka sangat keras memusuhi Islam. Sopan santun kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat prihatin dengan anak-anak Ja'far karena beliau penyayang anak-anak dan sering memberi mereka nasihat. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seorang anak yang sedang berjalan dengan ayahnya. Ingatlah, kamu jangan berjalan di depannya, dan kamu jangan melakukan perbuatan yang dapat membuatnya mengumpatmu karena marah. Dan kamu jangan duduk sebelum ia duduk. Dan kamu jangan panggil ia dengan namanya. Tuh, adik-adik tersayang, ternyata begitu ya adik-adik ya. Jadi, kita berusaha untuk sopan santun kepada kedua orang tua kita adik-adik. Kalau ngomong, kalau berbicara, jangan lebih keras dari orang tua kita adik-adik. Jangan juga ketika kita dimarahin, kita ikut-ikut ngomel. Kita tidak boleh loh adik-adik membalas omongan beliau dengan hush, is gitu. Itu tidak boleh adik-adik. Jadi itu sudah berdosa. Jadi diam aja ya kalau misal kalian melakukan sebuah kesalahan dan akhirnya diingatkan oleh kedua orang tua kalian. Adik-adik bersabar ya, karena memang orang tua kita itu sangat bertanggung jawab terhadap kita yang masih belum balik. Seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita dan menuntun kita selalu di jalan yang benar. Begitu ya adik-adik ya. Nah, di buku ke-10 ini kita sudah habis adik-adik. Jadi, kita sudahi dulu nih kemenangan di Khaybar di buku ke-10. Nanti kita akan lanjut di buku ke-11, Penaklukan Mekah. Begitu ya adik-adik ya. Semoga bermanfaat. Adik-adik tersayang, kalau adik-adik merasa video ini bermanfaat, adik-adik boleh untuk membagikan kisah ini kepada teman-teman adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.